diraba-raba kepalanya itu ternyata di bagian belakang ada benjolan sedikit bekas lem. Nah, lemnya dibuka ternyata ada lubang. Lubangnya disonde ke arah mata mentok, tapi disonde ke arah hidung ternyata tembus. Saudara Joshua ini tersungkur, dia datang lebih dekat, dia menembak 2 kali lagi. Tapi apapun juga yang dia tembak kan mati. Kalau mati maka wajib dijadikan dia tersangka. Selamat malam pemirsa, kasus kematian Yosua Huta Barat atau Brigadir J sampai dengan saat ini belum menemui titik terang. Serangkaian pemeriksaan dilakukan, mulai dari memanggil para ajudan Jenderal Bintang 2 Irjen Pol Verdi Sambo, kemudian melakukan gelar digital forensik siber Polri, bahkan yang terbaru visual CCTV dan juga data ponsel kabarnya sudah dikantongi oleh Komnas HAM. Lalu yang jadi pertanyaan publik adalah saksi kunci, yakni istri dari Jenderal Verdi Sambo belum diperiksa sama sekali. Bahkan Baradae yang sudah diperiksa oleh Komnas HAM masih berstatus sebagai saksi dan sudah dikembalikan ke Brimob. Tanya besar dari publik, kapan kasus ini akan tuntas karena sudah menginjak 25 hari belum ada tersangka satupun. Itu dia, hampir 1 bulan kemudian kasus ini sudah dari tahap penyelidikan memasuki tahap penyidikan. Lokus deliktinya pun juga sudah jelas berada di rumah Irjen Sambo, Kadif Propam Polri nonaktif, bahkan juga dari segi waktu Polri sudah menyatakan tempus deliktinya berada pada pukul 17.00. Nah, ini pertanyaan publik, mengapa kemudian tim khusus Polri membutuhkan waktu begitu lama untuk menetapkan tersangka? Kita akan bahas hal ini di meja catatan demokrasi dengan sejumlah narasumber kami. Kita kembali ke kasus yang malam hari ini akan menjadi tema utama kami dan kita akan bahas lebih dalam otopsi ulang yang merupakan permintaan dari pihak keluarga. Melibatkan 7 dokter dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia. Tapi ada sebuah hal yang menggegerkan publik ketika pernyataan kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua. Di antaranya bagian otak yang dinyatakan bergeser ke bagian perut. Padahal dari tim forensik sudah menjelaskan kalau organ otak itu memang diangkat ketika otopsi pertama dilakukan, Maria. Iya, ini memang kalau kita lihat ini adalah proses pertama pada saat otopsi ulang berlangsung, yaitu tepatnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022. Kita begitu melihat bersama-sama ya betapa histerisnya keluarga pada saat melihat peti jenazah dari Brigadir J ini kemudian diangkat dari dalam kubur, dilakukan otopsi ulang di RSUD Sungai Bahar, Jambi. Diakui memang proses otopsi yang kedua ini lebih lama. Kalau yang biasanya hanya 2 jam, yang kedua kemarin ini sekitar 3 sampai 4 jam. Tapi ada pernyataan juga bahwa sebenarnya kondisi jenazah dari Yosua Huta Barat ini masih kondisi bagus, masih ada formalin, wajahnya utuh seperti itu dan dibedah semua organ dalamnya dibuka. Bahkan bisa dikatakan otopsi ini membutuhkan keahlian khusus karena hitungan sentimeter, presisi, detailnya sebuah organ tubuh semuanya diukur ya. Iya. Kita juga sempat lihat juga ya pengacara Brigadir J yang juga mengungkapkan beberapa hasil sementara yang dicatat oleh dokter forensik dari pihak keluarga pada saat otopsi ulang berlangsung. Kita dengarkan terlebih dahulu. Yang lebih tragis lagi, otaknya almarhum Brigadir J pindah dari kepala ada di dalam bagian perut. Saya juga mempertanyakan mengenai peluru. Apakah sekarang Polri sudah punya peluru yang bisa mutar balik? Orang menembak dari depan kok pelurunya mutar balik karena kepala bagian belakang tembus ke hidung. Sejak kapan Polri punya peluru kendali? Itu harus dipahami juga gitu loh, ya. Kemarin ada juga publik yang bertanya, kenapa kuasa hukum sudah membocorkan hasil otopsi ulang ini? Padahal kan pihak berwenang yang seharusnya membuka itu di pengadilan belum buka suara sama sekali. Ternyata memang diperbolehkan. Bahkan Menko Polhukam mendorong agar kasus ini secara transparan, masyarakat jadi jelas. Betul. Nah, kalau tadi sempat dipertanyakan juga bagaimana kemudian ada bekas tembakan dari arah belakang kepala, dan ini juga kemudian sempat dijawab juga oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam pernyataan yang kita lihat berikut ini ya. Ada apa ini gitu. Kemudian dia menyaksikan saudara Yosua ini mengarahkan senjata ke dia dan menembak. Nah, setelah beberapa tembakan itu dia mundur ke belakang, dia mengambil senjatanya, mengokang dan kemudian membalas tembakan itu. Menurut dia kena
tembakannya. Dan setelah itu masih adu tembak lagi sampai kemudian saudara Joshua ini tersungkur. Dia datang lebih dekat, kira-kira jarak 2 meter. Setelah itu dia menembak 2 kali lagi untuk memastikan katanya bahwa orang yang menyerang dia ini itu betul-betul bisa dilumpuhkan. Kami juga sangat berharap masyarakat bisa melihat video secara utuh penjelasan baik itu dari Komnas HAM, mungkin dari LPSK, termasuk juga dari polisi. Contoh saja ya Maria, tadi ketika Komnas HAM, komisionernya membuka lembaran kertas, kemudian tiba-tiba menutup, muncullah spekulasi, asumsi dari masyarakat. Padahal sudah diterangkan oleh Khairul Anam bahwa itu banyak telepon pribadi, baik itu dari keluarga Irjen Verdi Sambo maupun istrinya, sehingga segera tutup. Itu sifatnya privasi. Tidak bisa dipublikasikan, betul. Karena memang rasa penasaran publik begitu besar, karena kalau dilihat sudah begitu banyak saksi yang dimintai keterangan oleh pihak Komnas HAM maupun juga pihak kepolisian. Di antaranya kalau kita lihat ada sejumlah ajudan dari Irjen Pol Verdi Sambo, kemudian juga kalau kita lihat ada pemeriksaan dari Baradae yang juga sempat hadir langsung di Komnas HAM. Hingga juga kekasih dari Brigadir J yang juga sempat dimintai keterangan yang terjadi di Polda Jambi. Ini merupakan deretan ajudan dari Jenderal Bintang 2 yang hadir, yang menghadap langsung ke Komnas HAM. Bukan hanya ajudan, total ada 7 ajudan. Sebenarnya 8 sama Brigadir Yosua, ini total 7 ajudan. Kalau gambar yang Anda lihat ini, ajudan bersama dengan asisten rumah tangga beserta sopirnya juga diperiksa oleh Komnas HAM. Nah, ini wajah Baradae yang telah dipanggil ke Komnas HAM. Nah, ini juga seperti yang saya sampaikan tadi, di mana kekasih Brigadir J kemudian juga sempat diperiksa oleh penyidik Bareskrim, yaitu adalah bernama Vera, yang kemudian sempat diperiksa di Polda Riau. Video Vera dan juga Brigadir Yosua sempat viral ketika Brigadir J curhat seperti itu soal kerjaannya kepada kekasihnya. Tapi dari kuasa hukum kami mencatat menyayangkan kenapa ketika kejadian tersebut saat video call yang direkam itu tidak dilaporkan ke pihak keluarga. Ada apa sebenarnya yang dialami oleh Brigadir Yosua saat bercerita dengan kekasihnya? Ya, pihak pengacara dari Brigadir J juga sempat mengklaim memiliki berbagai rekaman, baik itu chat maupun rekaman video mengenai percakapan antara Brigadir J dengan sang kekasih yang juga dijadikan sebagai barang bukti untuk diajukan ke pihak polisian. Ini merupakan kompilasi gambar ketika Irjen Verdi Sambo masih aktif karena beberapa kasus besar ia tangani. Anda ingat kasus kebakaran di Jaksa, Verdi Sambo juga turun kala itu. Bahkan ini video ketika bertemu dengan Kapolda Metro Jaya berpelukan. Kami kumpulkan gambar-gambar ini sebagai bagian dari dialog malam hari ini juga ya. Ya, langsung saja kalau begitu kita akan berdialog dengan sejumlah narasumber kami. Tapi kalau misalnya kita akan lihatkan, sebelumnya kita tampilkan terlebih dahulu ya. Ini ada beberapa cuplikan gambar yang kalau misalnya kita lihat juga ini adalah kasus penembakan Brigadir J yang juga sempat terjadi di rumah ini, yang juga beberapa kali kemudian juga dipertanyakan oleh publik mengapa kemudian pihak kepolisian, pihak Polri harus begitu lama menentukan status tersangka sementara sejumlah saksi sudah dimintai keterangan, bahkan otopsi juga sudah dilakukan sebanyak 2 kali. Ini ada pernyataan kuasa hukum dari Putri Chandrawati merasa geram kepada pihak yang mengklaim bicara fakta menyebut para komentator. Memang banyak juga yang menginginkan Polri segera bersuara, khususnya Irjen Verdi Sambo, karena yang dipertaruhkan kali ini merupakan Korps Bayangkara. Presiden sudah angkat suara. Kemudian Menko Polhukam juga mendorong kasus ini dibuka sejelas-jelasnya agar tidak ada lagi spekulasi liar yang beredar di masyarakat. Ya pemirsa, kita perkenalkan sejumlah narasumber kami sudah hadir di meja catatan demokrasi. Ada Bang Jansen Panjaitan, pengacara keluarga Brigadir Joshua. Selamat malam Bang Jansen. Malam Maria, malam Ando. Siap. Juga ada Bang Ahmad Yani, mantan anggota Komisi 3 DPR RI. Selamat malam. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga sudah ada Mas Reza Indragiri, ahli psikologi forensik. Malam Mas. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga menghadirkan langsung Ketua Umum Komnas HAM, Bapak Ahmad Taufan Damanik. Assalamualaikum, selamat malam Pak Ahmad Taufan. Waalaikumsalam, selamat malam. Ketua, bukan Ketua Umum. Ketua ya Pak, ini di tengah pemeriksaan maraton Pak. Tadi pagi
tadi siang Bapak masih berada di kantor dan malam hari ini hadir. Terima Ya, kasih banyak terima kasih, Bapak terima sudah kasih. di Catatan Demokrasi. Kemudian ada juga seksolog Mbak Zoya Amirin. Terima kasih banyak Mbak Zoya. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Kami juga menghadirkan, ini mungkin untuk pertama kalinya, kuasa hukum dari Baradae. Sudah datang di Catatan Demokrasi, Bang Andreas Nahot Silitonga. Selamat malam Bang Andreas. Ya, selamat malam. Baik, kami langsung ke Bang Johnson Panjaitan. Bang, yang terbaru dulu. Kami dengar hari ini tim kuasa hukum dipanggil ke Baris Krim Polri. Apa keterangan yang diberikan di sana? Pemeriksaan soal apa ini, Bang? Pertama ini dulu, karena ini catatan demokrasi, saya bawa catatan terus. Ya kan? Catatan beserta gambar atau Soal catatan apa saja itu, ini, Bang? Bang? Ya, semuanya. Ini catatan pro justisia. Oke. Nah, ya kan, supaya jangan komentar-komentar. Ini catatan pro justisia, ini lengkap nih gambarnya apa segala macam. Nanti ya kan? boleh dibuka? Oh boleh, tapi yang nggak boleh, waktu itu nggak boleh dibuka Ya, kan gambar-gambar itu juga. ya kan. Beberapa catatan Ya. bisa nanti ditunjukkan ya, Ya, Bang ya. Oke. termasuk juga dokumen yang menjadi dasar, ya kan. Ini penting karena sejak awal kan kita nggak mau spekulasi, makanya lapor, dapat kuasa lapor, ya kan. Tempuh upaya, makanya hari ini kita diperiksa. Dan kebetulan pemeriksaannya masih juga berlangsung. Salah satu yang poin yang paling penting adalah data mengenai hasil 2 saksi yang telah disetujui berdasarkan kesepakatan tim, ya, untuk mewakili keluarga, melihat, menyaksikan, dan menulis serta mencatat seluruh proses otopsi yang dilakukan. Dan itu ya kita tahulah di balik orang ngomong-ngomong begitu kan, di sebelah saya ini kan ancaman, tinggal tunggu aja kapan kita salah, ya kan. Kalau nggak salah pakai hukum, kalau nggak ya ada kekuatan lain. Nanti saya jelaskan itu apa pertanyaannya, kenapa nih persoalan gampang jadi rumit nih. Nih di sini ada juga nih, ada SK-nya, ada apa ya. Nanti saya tunjukin. Jadi ayolah, saya bawa catatan pro justisia, ya kan. Nanti kita akan minta catatan pro konstitusional presiden bagaimana setelah pidato, ya kan? Apakah hasil-hasil catatan Anda ini tadi juga dilaporkan ke Bareskrim pada pemeriksaan tadi? Oh iya, karena itu mungkin sampai pagi, karena harus detail, ya. Tadi kan baru pembukaannya otaknya nggak ada, ya kan? Ada yang lain juga yang nggak ada. Apa itu, Bang? Kantong kemih, kemudian apa? Empedu, ya kan? Nah yang kayak begitu-begitu. Anda mengindikasi apa ini? Ya saya nggak mau berkesimpulan. Juga soal luka-luka, ya kan? Soal luka-luka bukan cuma soal tembak-menembak, ditembak dari belakang yang seperti katanya ada yang pintar ya. Tapi ada luka-luka yang misalnya luka di sini, ya kan? Itu di bagian kaki. Di kaki. Kemudian ada bolong di sini. Kalau yang sebelah kiri kan itu kemungkinan bekas apa? Formalin, ya kan? Bekas formalin. Tapi ada juga yang ditembak dari sini, keluar dari sini yang diperiksa di sonde diperiksa. Ya itu bagaimana? Jadi kemudian yang ditembak di sini. Kemudian jari-jari bagaimana, kan nggak ditembak. Patah. Mic-nya sambil diarahkan ke mulut boleh, Bang? Iya, Supaya patah. jelas. Mohon maaf. Patah. Dan saya kan pernah kasih lihat gambarnya. Ini saya bawa semua nih pro justisia nih. Ya. Tapi kan forensik punya penjelasan juga, Bang. Kenapa bisa otak bergeser ke perut? Ternyata pada otopsi ulang yang pertama dipindahkan karena kalau di kepala bisa ada rembesan. Kalau semuanya benar nggak perlu otopsi ulang. Kalau semuanya benar, ya kan? Ini karena nggak benar makanya ada otopsi ulang, dan setelah diotopsi ulang masih juga timbul masalah kan? Tapi kan otopsi pertama belum dibuka ke publik, Bang. Nah ya itu kenapa? Kan ini aneh, ya kan? Nah kalau mau ngomong prosedur, saya ngomong prosedur ini pro justisia kan, saya baru terima SP2HP setelah kami melapor, nggak ada tuh, ya saksi-saksi yang diperiksa siapa aja, Sambo udah diperiksa belum, Ibu udah diperiksa belum, kemudian itu yang diperiksa oleh Pak Taufan datang semua udah diperiksa pro justisia belum, itu semua saksi kami sebagai pelapor korban semua sudah diperiksa, termasuk kami pada malam ini. Pro justisia. Ini perlu saya kemukakan. Kenapa? Begini. Ini kan ada 3 kasus secara hukum. 4 sama Komnas. 1, 2, 3 maksudnya yang pelecehan seksual, kemudian ancaman pembunuhan dan pembunuhan berencana, ujungnya pengadilan. Kalau Komnas HAM
Karena menurut saya, analisa saya dari fakta-fakta ini kan bukan pelanggaran HAM berat, jadi nggak peradilan HAM. Jadi ujungnya adalah rekomendasi dan presiden. Ya, dan posisi hukumnya antara pro justisi yang kami lakukan dengan yang dilakukan oleh Komnas HAM berbeda. Kita periksa saksi apa segala macam ada prosedurnya itu. Barang bukti yang mau dijadiin bukti juga ada prosedurnya. Setelah itu disita resmi baru dimintain pendapat dari ahli, ya. Nah, kok udah begitu lama tersangkanya nggak ada? Jadi ini jadinya seolah-olah begini. Oh ya, Komnas HAM film India, Johnson Panjaitan dan teman-teman film Hollywood. Kan kalau begini nih skenarionya nih. Cukup transparan bahkan. Hah? Sejauh ini kan Komnas HAM bahkan sudah berupaya untuk cukup transparan membuka kasus ini. Iya bagus, transparan, semuanya aja transparan, ya. Tinggal kan kita lihat nanti ujungnya bagaimana. Drama Indianya bagaimana yang ada maksud Karena begini, pertanyaan saya nanti ke ujungnya di Komnas kan nggak mungkin. Pelanggaran HAM-nya nanti apa? Apakah penyiksaan yang menyebabkan harkat dan martabat manusia ini sampai hancur? Atau soal fairness? Atau soal prosedur? Atau soal apa? Atau soal pembunuhan extrajudicial killing? Oke, kalau gitu apa dong? Kalau ini jelas. Kan masih diinvestigasi Bang. Coba kita tanyakan saja kalau begitu, Bang. Bang, sabar Bang. Coba kita tanyakan saja, Bang. Betul. Saya udah nggak mau tarik nafas lagi. Kenapa? Kok nggak ada perubahan ya? Saya udah mau pro konstitusional nih Presiden. Tapi Anda juga harus percaya Bang sama lembaga di luar kepolisian Komnas HAM yang juga menginvestigasi. Oh, saya mendukung Komnas HAM. Kita sama-sama penegak HAM dari awal dan tentu saya mendukung ya. Tentu saya mendukung. Saya tidak mau berpolemik, tapi saya harus jelaskan supaya ini semua on the track semuanya secara jelas dan transparan. Mungkin kita bertabayun di sini Bang, kita dengarkan terlebih dahulu. Silakan Pak Taufan. Ya, terima kasih. Kalau Bung Johnson saya teman lama sama PBHI, paham lah itu. Jadi gini, benar bahwa memang tugas fungsi Komnas HAM itu ada dua sebetulnya. Banyak orang nggak paham dalam berbagai kasus. Pertama, sesuai dengan Undang-Undang 39 tahun 1999, kita memang bisa melakukan penyelidikan dan pemantauan untuk menemukan apakah ada dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Tapi bukan seperti Undang-Undang 26 ya, itu nanti HAM berat ke Jaksa Agung. Ini tidak. Dia rekomendasinya memang ke Presiden. Nanti selain itu tentu saja bisa ke polisi langsung, dalam hal ini penyidik. Itu nanti hubungan relasi yang jelas antara Komnas dengan tim sus itu ketika kita kasih rekomendasi. Ini kita sebut sebagai apa. Apakah berpengaruh besar terhadap hasil maksudnya Bang Jansen seperti itu? Oh iya, apalagi kan tadi dikatakan ya bahwa Presiden itu sangat peduli. Kami juga mendapatkan sinyal itu dikomunikasi beberapa kali ya untuk serius. Karena Presiden sangat serius itu. Jadi kami sangat menghormati tentu saja selain memang itu mandat. Dan kedua tadi adalah peran kami untuk melakukan pengawasan eksternal. Bahkan itu diikat oleh MOU, ada MOU Komnas HAM dengan Kapolri. Saya tanda tangan tuh dengan Pak Listio. Dan sebelum-sebelumnya juga Kapolri yang lalu juga begitu. Jadi memang ada fungsi pengawasan. Apakah misalnya dalam proses penegakan hukum ini benar-benar bekerja dengan fairness, dengan prinsip-prinsip hukumnya yang dikatakan tadi oleh Bung Johnson. Itu benar, memang seperti itu. Nah tapi saya bilang begini, di luar ini kan terlalu banyak spekulasi. Itu yang kadang-kadang bagi kami agak sulit. Saya mengajak banyak pihak untuk ayolah kita fokus pada dua saja. Yang pertama ya, ini soal hasil otopsi. Sebetulnya ketika proses otopsi pertama diberikan pada kami sudah mempelajari. Ya, ahli independen kami sudah kami minta untuk menilai. Tapi belum sempat itu lakukan, kan diputuskan untuk otopsi ulang. Ya. Maka kita kita sepakat semua. Tunggu saja otopsi ulang itu. Itu akan menjawab hal apakah kematian saudara Joshua itu semata-mata disebabkan oleh tembakan saja atau ada unsur lain kan itu. Itu yang mau dijawab. Yeah. Kalau misalnya dia hanya semata tembakan, maka yang diusut adalah uji balistik untuk menguji pelurunya jenis apa, dari senjata apa, siapa yang melakukan itu. Kalau dia ternyata ada unsur kekerasan, maka kemungkinannya tidak satu orang kan, siapa lagi itu. Nah yang kedua, ini kan orang tanya, kenapa kok digambarkan oleh Komnas HAM kronologi CCTV itu? Untuk melihat bahwa semua ini spekulasi yang sebelumnya mungkin di Magelang, mungkin di sini itu sudah terbantahkan dengan CCTV ini. Sampai jam 16.31 beliau masih ditelepon. Walaupun dibantah oleh temannya Bung Johnson ini, saya bawa ini buktinya. Omongannya Ramas Huta Barat ini, 16.43 menurut mereka. Sebetulnya 16.31. Kita nggak mau berdebat itu, tapi ingin menyampaikan bahwa sampai mereka dari Magelang ke rumah pribadi, sekali lagi rumah pribadi, jangan diartikan 16.31. Masih ada komunikasi dia dengan
Pera gitu. Singkat itu. Kemudian dari situ sekitar jam berapa? Jam 17 berapa gitu ya. Karena kan harus dikalibrasi lagi nih soal timeline ya. Kalau sequence sudah jelas, timeline. Nah, mereka itu bergerak gitu. Sementara setelah itu Pak Sambo juga bergerak. Jadi tidak sama. Kedatangan juga sama. Kami sudah verifikasi. Pak Sambo itu tanggal 7 dari Yogyakarta dengan pesawat. Buktinya ada gitu. Jadi ketika bilang itu bukan membela Pak Sambo, bukan, untuk menerangkan semua ini, bikin terang. Yang kemudian menjadi gelap itu ketika di rumah dinas ini, Jalan Duren 3 ya, itu katakan tidak ada CCTV. Jadi langkah kita berikutnya adalah menguji apa betul tidak ada CCTV. Kalau misalnya CCTV-nya rusak, kenapa rusak? Sengaja dirusak atau karena rusak secara alami misalnya, kan itu kan harus diuji. Apa yang tersisa lagi di CCTV itu yang jelas. Nah, kalau sementara ini karena CCTV-nya tidak bisa didapatkan gambar apapun, maka semata-mata penjelasan mengenai dugaan-dugaan, misalnya pelecehan seksual. Saudara Joshua kan adanya di luar pintu waktu itu, di luar pintu kamar. Ketika peristiwa dia tembak-menembak dengan Baradae. Ini keterangan Baradae ya. Nah, artinya dia juga sudah meninggal dunia. Bagaimana memberikan kesaksian? Nggak mungkin. Baradae dia hanya mendengar ada jeritan menurut dia. Kemudian terjadi tembak-menembak. Dia kan nggak melihat peristiwa. Ricky satu lagi tidak melihat peristiwa. Hanya mendengar jeritan, dia keluar. Pak Taufan, konstruksi peristiwa dari Komnas HAM ini mungkin tidak segera dibuka ke publik. Karena kan data visual ponsel yang kemarin kan masih teknis Pak. Nah, yang di media. Sesaat lagi Pak Taufan. Betul. Kita harus jeda terlebih dahulu. Hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Tetaplah bersama kami. Kemudian diraba-raba kepalanya itu ternyata di bagian belakang ada benjolan sedikit bekas lem. Nah, lemnya dibuka ternyata ada lubang. Lubangnya disonde ke arah mata mentok, tapi disonde ke arah hidung ternyata tembus. Saudara Joshua ini tersungkur, dia datang lebih dekat, dia menembak 2 kali lagi. Tapi apapun juga yang dia tembak kan mati. Kalau mati maka wajib dijadikan dia tersangka. Pak Taufan, saat ini Komnas HAM sedang memetakan konstruksi peristiwa. Kita menunggu nanti visual CCTV, kemudian data ponsel yang harusnya dibuka secara transparan. Ya. Tapi sesungguhnya apakah saat ini bekerja ada tekanan nggak Pak dari pihak luar? Tekanan waktu yang ada. Kita bertarung dengan waktu untuk cepat, tapi tekanan lain-lain nggak ada. Sekali lagi mungkin saya tambahkan tadi ya. Jadi untuk yang soal jenazah ini, saya kira marilah kita tunggu saja hasil otopsi ulang itu. Ya, semua ahli-ahli kan sudah kumpul itu, termasuk dari TNI juga ada yang mengirim utusannya ke situ, dan saya kira udahlah kita percayakan sama ahli. Nah, sekarang yang di sini saya katakan ini masih membutuhkan ya data fakta pendukung lainnya dari jaringan komunikasi mereka, isi komunikasi orang-orang yang ada di situ. Ya, kalau sementara ini ya yang ada hanya keterangan dari 1 orang atau keterangan dari 1,5 orang saya katakan. Kenapa? Tembak-menembak ini, Saudara Ricky bilang hanya lihat 1 orang ini, yang satunya lagi dia nggak lihat karena dia ada di satu tempat yang agak tersembunyi, seperti itu. Ada 1 lagi saksi, dia di atas saja, nggak pernah turun ke bawah. Kan nggak bisa diminta kesaksian sebetulnya apa yang terjadi di situ. Jadi sekali lagi saya katakan, kita masih menunggu alat-alat bukti yang lain untuk bisa kemudian memberikan konstruksi yang sebenar-benarnya. Apakah benar ada pelecehan seksual itu? Yang kedua, apakah benar ada tembak-menembak itu? Kami dengar Komnas HAM mengalami kendala Pak. Ada saksi krusial yang sampai sekarang susah sekali untuk diminta keterangan. Saya kira enggak. Saya kan berkoordinasi terus-terusan atau sering sekali dengan Pak Menko kan. Artinya begini, Pak Menko ini adalah representasi dari kepresidenan. Jadi kalau seandainya ada apa-apa, ya pasti saya akan bilang Pak Menko kita punya hambatan nih. Anda kan yang minta kami ini kan gitu ya. Meskipun itu juga mandat undang-undang, tapi kan beliau meminta sebagai mitra ya gitu. Ya kalau kita punya masalah tentu kita serahkan dong. Masa Komnas HAM harus menanggung semua itu? Tanggung jawab penegakan hak asasi manusia itu ada di tangan negara, pemerintah dalam hal ini. Komnas HAM berfungsi untuk hal tadi saya katakan dalam kasus tertentu melakukan penyelidikan pemantauan, di kasus yang untuk tugas fungsi yang lain itu melakukan pengawasan terhadap aparatur negara yang bekerja melakukan penegakan hukum. Kalau terjadi ada masalah di situ, ya tentu kita lapor pada atasannya kan gitu. Artinya belum ada kendala hingga saat ini. Saya kira saya harus mendudukan ini secara jelas ya. Ekshumasi itu ya, otopsi ulang itu pro justisia dan ujungnya pengadilan, ya kan.
kami minta prarekonstruksi, ya. Kemudian seolah-olah apa yang dijelaskan oleh ketua tadi itu adalah rekonstruksi atau prarekonstruksi atas nama penegakan HAM, ya. Nah, kapan berarti prarekonstruksi kami tidak disetujui dong? Yang disetujui hanya pembongkaran itu saja, ya. Nah, jadi begitu kan jadinya ini. Kenapa? Kita ujungnya pengadilan, sana ujungnya adalah rekomendasi dan laporan ke presiden. Ini pro justisia loh, pengadilan loh, ya. Jadi ini supaya jelas nih posisinya. Pertanyaannya adalah apakah yang terus-menerus dipakai tanpa prosedur pro justisia untuk dibawa ke pengadilan boleh juga ditampilkan dan kemudian itu nanti bersatu untuk membongkar ini semua? Saya kira ini pertaruhannya adalah penegakan hukum dan negara ini nantinya pada saat perdebatan ini dibawa ke pengadilan. Ini resikonya loh. Ya, saya kira nggak ada masalah, ya. Selama ini juga banyak kasus-kasus seperti itu. Saya katakan ada KM 50 dulu, ada kasus Pendeta Yeremia, ya. Pemerintah bikin TGPF, Komnas HAM jalan sendiri dengan tim independen kami. Hasilnya apa? Pertama, ternyata hasilnya tidak tahu berbeda. Kemudian yang dipakai waktu itu oleh tim penyidik Mabes TNI itu justru dasar-dasar yang diambil oleh Komnas HAM. Pak Benny Mamoto sebagai ketua TGPF mengatakan, ya sudah, ini yang lebih akurat, lebih lengkap, bukan lebih akurat, lebih lengkap dibandingkan kami, dikasih. Karena ada beberapa hal yang dulu waktu tim itu bergerak ke sana, misalnya kesulitan sampai ada yang ditembak misalnya oleh KKB, sementara Komnas HAM dengan pendekatan sosial kami tidak mengalami gangguan sehingga mendapatkan data-data yang lebih banyak, lebih lengkap kan gitu. Ya, pertanyaannya apakah berkas Komnas HAM itu nanti masuk dalam berkas perkara yang akan diperiksa oleh majelis hakim. Sementara untuk menentukan kematian apa segala macam, ini cuma petunjuk, nanti yang menentukan hakimnya. Yes. Tapi pada saat pertandingan pro justisia di pengadilan, ini taruhannya negara ini loh. Ini jadi saya kasih catatan di sini nih. Jadi jangan main-main loh. Makanya tadi saya bilang, selain pro justisia, nanti akan ada tuntutan pro konstitusional, bagaimana pidato presiden, bagaimana komentar dari Menko Polhukam, bisa dibuktikan nggak bahwa ini kita mendapatkan kebenaran material dan keadilan di pengadilan. Nah itu pertanyaan yang nanti akan kita lihat di perjalanan ini, jangan main-main loh ini, jangan main-main, saya mau ingatkan aja. Abang sempat sampaikan ini bahwa pertandingan pro justisia berbagai data dan juga Anda sebutkan juga bagian dari fakta juga Anda sudah miliki. Pertanyaan publik, bagaimana dengan kemudian ini kehadiran dari pengacara Baradae Bang Andreas, apa yang kemudian Anda miliki karena ini pertama kali kemudian Anda muncul di publik? Ya, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, jadi saya mau memulai statement saya ini dengan menyatakan berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk keluarga Brigadir J ya. Cuman selama ini Baradae ini hanya menonton saja sebenarnya. Menonton artinya bagaimana proses penegakan hukum ini sedang dilakukan. Meskipun artinya, begitu banyak artinya pada saat selama ini dia itu sebenarnya kalau misalnya saya melihat bagaimana kita tuh harus melihat juga dari sisi yang lainnya. Karena pencari keadilan saya sangat menghargai abang saya Johnson Panjaitan dan keluarganya yang sedang mencari keadilan. Cuman pertanyaannya kan selama ini bagaimana sih kalau misalnya ini ada sebuah konspirasi besar? Bagaimana kalau ini adalah pembunuhan yang berencana? Bagaimana kalau ini adalah penyiksaan? Sekarang pernah nggak sih kita berpikir bagaimana kalau ini benar-benar kejadiannya seperti yang disampaikan oleh klien saya? Bagaimana? Siapa yang mau mempertanggungjawabkan? Yang disampaikan ini? Apa Bang? Boleh diulangi kembali yang disampaikan artinya, klien Anda? Saya pada saat diberikan kuasa kepada saya secara pribadi, waktu itu saya bertemu dengan orang tuanya, ayahnya, ibunya. Jadi Baradae ini bukan benda gitu loh, bukan, dia manusia. Oke, kondisi secara psikis, secara fisik? Di situ saya sebelum menandatangani, ya saya sampaikan dulu semua konsekuensinya, kemungkinannya bahwa hal ini bisa menyebabkan anak anda ini sampai ke meja persidangan ditetapkan sebagai tersangka, kemungkinan ada ditahan, ya. Kemudian kita berdoa dulu sebelum kita menandatangani surat kuasa itu. Saya bisa merasakan ya, saya juga bertanya sama dia. Ya, saya bertanya sama dia. Ada konspirasi atau tidak? Jawabannya clear.
Tidak ada. Sekarang bertanya, saya mau kita berpikir, bagaimana kalau ini benar-benar seperti yang dikatakan bahwa ini adalah sebuah pembelaan diri? Bagaimana? Ya, terus orang yang sudah dihakimi, ya kalau saya melihat bagian dari klien saya, dia adalah seakan-akan bagian dari konspirasi besar yang harus menanggung semuanya. Kalau benar ini, dia adalah seorang pahlawan yang menyelamatkan. Karena begini ya, kalau benar ya kita semua bicara spekulasi. Sekarang saatnya saya bicara atas nama Baradae, atas nama keluarga besar Baradae, pikirkan bagaimana keadilan buat keluarga ini. Ya, semua orang bicara bagaimana kalau misalnya itu bagaimana. Ya, kita semua mencari keadilan di sini. Posisi saya sama persis dengan Bang Johnson. Bang Andreas, soal data dan juga keterangan dari Baradae mungkin bisa dibeberkan. Apa saja apakah yang sama disampaikan persis? kepada Anda, Bang? Jadi begini, saya juga terbatas dengan kode etik ya dalam proses saya sebagai advokat ya mungkin saya akan terbatas apa yang bisa saya sampaikan karena saya juga tidak mau nanti ada proses-proses yang dicurigai lagi karena saya sudah sampaikan secara terbuka di publik nanti ada orang atau saksi-saksi lain yang bisa mencontek seakan-akan kita mau mengkoordinasikan ya. Cuman yang dapat saya sampaikan adalah kami siap mengikuti semua proses hukum dan kami ingin semua pihak yang ada di Indonesia ini juga melihat ke kondisi klien kami dan intinya kami juga mau menghentikan semua spekulasi-spekulasi yang ada. Spekulasi-spekulasi apa? Misalnya ya kemarin dari Bang Johnson tadi sudah sampaikan ya saksi itu ada saksi dalam otopsi ya. Artinya ya boleh saksi itu nanti ya, tapi bagaimana saksi itu bisa memberikan opininya sementara yang ahlinya pun belum ngomong apa-apa ini tim forensik. Bagaimana kita bisa memastikan ya bahwa tembusan katakanlah benar itu tembus ya dari sini ya. Bagaimana itu bisa dipastikan berasal dari belakang ya. Pada saatnya nanti akan muncul lah laporan lengkap dari tim forensik yang benar-benar memiliki kompetensi untuk itu. Dan saya sangat menunggu itu. Artinya kalau yang disampaikan kepada saya, itu tembakan itu dia sendiri tidak bisa memastikan arahnya kemana, kenanya di mana. Karena kalau misalnya, dan juga kemarin mungkin saya agak loncat-loncat sedikit ya, ada juga pertanyaan kepada saya. Itu kan temannya, kok bisa sih temannya tembak-tembakan? Loh, gimana? Gimana nggak mungkin? Karena ini posisinya ya, saya kembali lagi ya, posisinya, saya contoh ya misalnya dengan abang sahabat baik saya, tiba-tiba menembakkan pistol kepada saya dan saya orang terlatih. Apa ya reaksi wajar yang akan saya lakukan? Apakah saya akan memeluk abang? Datang gitu, mati saya. Saya terlatih. Atau saya justru, nah saya ingin kita tuh berpikir juga gitu loh. Jangan hanya kita berpikir itu, aduh ini konspirasi besar, ini jenderal, ini apa. Soal ini Bang, sorry Bang, lebih spesifik Bang, soal baku tembak antara dua orang ini, polisi sama polisi. Tapi kenapa Baradae tidak satu pun terkena proyektil peluru, sedangkan Brigadir J terkena banyak peluru di tubuhnya. Itu juga pertanyaan publik sampai sekarang yang belum terjawab Bang. Jawaban Anda? Logisnya ya. Saya tidak mau terlalu jauh menilai seperti apa. Cuman ada peristiwa sebelum tembak-menembak itu, ya. Kalau benar nih ada peristiwa pelecehan seksual, kalau benar ya, Anda bisa bayangkan kondisi guncangan yang sedang dialami oleh almarhum juga. Bagaimana kalau benar ya, sudah mencoba, ditolak, kira-kira dia dalam keadaan yang senang-senang aja atau dalam keadaan yang bingung juga gitu loh. Bagaimana dia akan harus berhadapan dengan jenderalnya nanti untuk mempertanggungjawabkan perbuatan itu. Kalau ada. Dan dia keluar ya, dan tiba-tiba ada orang yang akan mengkonfrontasi dia. Ada apa ini? Ya seperti itu. Jadi kalau misalnya spekulasi-spekulasi yang ada, saya juga memohon dengan sangat. Pikirkan bagaimana kalau ini benar-benar terjadi seperti apa yang disampaikan oleh klien saya dan itu adalah pembelaan diri. Kita mau penjarakan dia. Nih, orang yang sedang menjalankan tugasnya, melakukan pembelaan diri terhadap dirinya, ya. Negara seperti apa kita ini? Saya juga mau bertanya hal yang sama dengan Bang Johnson pada akhirnya nanti. Kalau misalnya ternyata ini harus dihukum karena memang trial by public ini sudah berjalan terus tanpa adanya
fakta-fakta yang didukung oleh ahli yang berkompeten untuk Mari itu. ya, Adro, kalau boleh ya, saya ini kalau boleh memilih sekarang, saya bela tuh Baradae, bener. Cuman persoalannya, Baradae nggak tersangka, klien saya mati. Pertanyaannya, ini semua mau bagaimana bicara keadilan, sampai sekarang aja tersangka aja belum gitu loh. Cuman udah, kalau misalkan, ya terus kalau misalkan semua ya spekulasi dong kalau begitu caranya. Berarti kita pertaruhkan dong semua nih perdebatan ini sekarang. Ya. Makanya tempuh prosedur. Itu kan makanya tadi saya coba luruskan. Saya dari awal terima kuasa ini saya udah tahu konsekuensi ini karena saya pengalaman ya kan. Dan saya mau mengatakan saya nggak mau berspekulasi. Kami tahu bahwa persoalan ini akan muncul. Makanya begitu selesai saksi-saksi yang disepakati itu kita bawa ke notaris. Supaya kita nggak dibilang spekulasi. Saya udah tahu nih yang kayak begini-begini. Saya nggak bilang nih hasil otopsi, enggak. Tapi yang catatan dan itu hasil prosedur dan kesepakatan. Ingat loh, otopsi itu juga adalah hasil kesepakatan antara pasien dengan si dokter. Tapi kenapa Anda menuntut Baradae untuk jadi tersangka? Kenapa Anda menuntut Baradae? Saya nggak pernah menuntut Baradae jadi tersangka. Baca pelaporan saya. Itu harus dilidik. Saya juga tidak pernah menuduh Sambo. Saya tidak pernah. Baca lagi, makanya saya bilang, saya mengerti ini semua prosedur ini dan komplikasi-komplikasinya. Makanya tadi saya katakan ini taruhannya berat loh. Taruhannya berat, tapi sudah dibayar oleh klien saya dan keluarganya. Dia mati, diotopsi 2 kali. Ya, dan sampai sekarang nggak ada tersangkanya. Kalau memang benar cerita ini, ambil. Kalau memang benar seperti yang dikatakan oleh Nahot, sudah jelas dong Baradae tersangkanya. Nggak ada sampai sekarang. Mana? Meskipun disebut sebagai pembelaan tadi. Ya pasti tersangka. Coba, Pak Susno Bang sendiri Andreas, aja sudah Bang ngomong Andreas, begitu. Harus komentar Bang. Ya, artinya penyidik juga nanti memiliki kewenangan untuk menentukan itu. Ya, tapi kita sebenarnya nggak ada masalah. Artinya pada saat nanti kebenaran ini harus diungkap, kita akan tunduk dengan prosedur yang ada. Sebagai lawyer, klien kami, keluarganya juga, punya keluarga juga loh ini, ya. Dia berharap kasus ini bisa dihentikan pada saat dia bisa menyampaikan dengan benar, dengan fakta-fakta yang ada, dengan saksi-saksi berdasarkan pasal 184 KUHP, ya, dan juga berdasarkan alat bukti yang ada, keterangan ahli, bisa dihentikan. Karena apa? Karena itu juga keadilan. Bang, pertanyaan Ya? publik. Tapi kalau misalnya pun kita harus hadir ke pengadilan untuk menuntut keadilan, di mana di situ ada pasal 49 tentang pembelaan, ya, yang tidak dapat dipidana apabila ya itu seimbang, ya seketika, itu kan juga yang ada masalah juga. Cuman bayangkan apa yang harus dijalankan oleh keluarga ini. Jadi korbannya ini, kalau misalnya kita bicara mau fair ya, karena hak orang semua, hak manusia itu dibatasi oleh hak manusia lainnya juga. Jadi bukannya tidak terbatas mencari keadilan ini. Ya, Joshua itu Brigadir Joshua itu juga memiliki hak yang sangat kami hormati. Tapi hormati juga hak klien kami. Oke, banyak juga publik yang kemudian mempertanyakan jika kemudian Baradae begitu ahlinya dalam menggunakan senjata, mengapa kemudian tidak hanya melakukan tembakan melumpuhkan saja? Nah itu yang kemudian harus dijawab juga oleh Anda Bang. Tapi usai jeda ya, sesaat lagi. Tetap bersama kami pemirsa. Ya, kita lanjutkan. Bang Andreas, mengapa kemudian tidak hanya memberikan tembakan melumpuhkan saja? Itu pertanyaan publik. Oke, saya langsung bertanya sama dia. Mungkin ini mudah-mudahan tidak ada hal yang saya langgar dengan pernyataan saya ini ya. Cuman yang pasti pada saat peristiwa tembak-menembak itu disampaikan kepada saya waktunya itu nggak lebih dari 2 menit ya. Jadi kalau kita lagi nembak itu pemahaman saya nih, ya mohon digarisbawahi ya, ini pemahaman saya ya. Saya juga tidak mengajak orang untuk sepakat dengan saya. Cuman pada saat sudah ada bunyi tembakan, itu sudah sangat mengganggu juga. Kalau tembakan itu keras loh, ya. Dan pada saat dalam suasana hidup dan mati, gitu loh. Yang ada kita akan membela diri. Pada saat tembakan pertama, kedua, ketiga dia nggak tahu.
itu arahnya kemana, kena atau enggak. Tidak bisa dia pastikan. Ya, yang disampaikan pada saya pada saat dia sudah katakanlah di kondisi terakhir itu masih berlutut ya, itu masih ada gerakan yang kira-kira dalam pertimbangan orang yang sedang ada di situ, ya, itu bukan pertimbangan logis yang normal gitu loh, yang bisa kita, ini dia mau ngapain ya, ini mau nembak apa mau jatuh ya, meskipun ada kedekatan, nggak mungkin orang bisa memikirkan itu gitu, ada gerakan, ya dia tembak lagi, gitu loh. Karena dia sempat mengumpat dan keluar lagi gitu loh. Itu yang disampaikan kepada saya. Soal poin ini juga Bang, boleh diperjelas setingkat Baradae kok bisa memegang senjata jenis Glock 17 ini? Apakah memang sudah dimiliki untuk menjaga diri atau gimana? Dia punya surat izinnya. Dia punya surat izinnya, nanti biar proses hukum nanti yang akan menjawab itu. Kalau saya menjawab itu nanti terlalu dini ya. Nah, jadi ya saya rasa saya mau kembali lagi sedikit terkait dengan konspirasi-konspirasi yang ada ini ya, konspirasi teori ya. Kembali lagi saya memohon kita jangan hanya melihat dari kepentingan situ saja, bagaimana kepentingan klien saya. Karena buat saya, kalau itu terjadi di keluarga saya, dia adalah pahlawan buat saya. Itu saja. Baik. Dan Mas Reza Indragiri, komentarnya Mas, karena sekarang teori konspirasi ini sudah bercampur dengan opini publik juga Mas. Sampai ada yang menyatakan, ini betul, apakah kemampuan Baradae bisa melumpuhkan atasannya sendiri secara pangkat? Mas Reza Indragiri. Kita mau bicara tentang konspirasinya atau bicara tentang seorang bawahan menembak? Kita seorang bawahan menembak atasan. Ketika Mas Andro bertanya, apakah mungkin seorang bawahan menembak atasan? Apakah seorang sejawat mungkinkah menembak seorang kolega? Dan seterusnya. Saya yakin Mas Andro berasumsi bahwa tersedia waktu yang cukup bagi para orang-orang tersebut untuk berpikir secara rasional, melakukan kalkulasi, target, insentif, resiko, dan sumber daya. Tapi kalau tadi saya simak cerita yang disampaikan oleh Bang kita itu, saya sekonyong-konyong teringat dalam teori psikologi forensik istilahnya ada berpikir sistem satu. Jadi proses berpikir manusia itu ada dua. Proses berpikir dua yang sangat rasional, yang membutuhkan informasi atau data yang komprehensif, setahap demi setahap, sistematis sampai kemudian berujung pada sebuah keputusan. Tapi kalau situasinya memang menyangkut hidup atau mati, mustahil bagi manusia untuk kemudian mampu mengandalkan berpikir sistem dua. Yang bekerja adalah berpikir sistem satu. Dia lompat langsung karena isunya adalah siapa yang mati lebih dulu. Saya atau kamu, siapa yang menembak, saya ditembak atau kamu yang ditembak. Jadi isunya menjadi sangat-sangat mendasar. Jadi sekali lagi dalam isu atau dalam situasi yang sangat mendasar, hampir bisa dipastikan mustahil manusia bisa mengandalkan berpikir sistem dua. Tapi berpikir sistem satu, itu pertama. Yang kedua, kita acap kali berasumsi bahwa yang namanya personil polisi, itu pasti memiliki daya akurasi menembak yang luar biasa. Pasti di atas rata-rata. Asumsinya seperti itu, tidak salah juga ya. Karena mereka terlatih, mereka direkrut dengan kompetensi tertentu, dilatih kompetensi makin tinggi, dan seterusnya, dikasih izin pegang senjata, diasumsikan inilah penembak jitu. Tapi ada sebuah riset yang dilakukan di New York misalnya. Kenapa New York? Karena New York kota panas. Jadi kita bayangkan di kota panas macam New York itulah personil polisi terlatih untuk sering menggunakan senjatanya. Karena semakin sering menggunakan senjata, maka tingkat akurasinya juga semakin baik. Tapi jauh panggang dari api. Ketika diuji, ternyata tingkat akurasi menembak polisi di New York hanya 35% saja. Karena kita bayangkan, ada 100 peluru yang diletuskan, dar sampai 100. Kalau mengacu angka barusan, maka kita bisa katakan yang mengenai sasaran hanya 35 saja. 65 diantaranya meleset berdasarkan studi tadi. Nah dari dua hal yang ingin saya kemukakan ini, maka sekali lagi masuk akal. Tentu saja saya tidak dalam kapasitas untuk menarik simpulan ya. Tapi ada kajian-kajian yang membuat penjelasan itu menjadi masuk akal. Bahwa dalam situasi genting, proses berpikir personil polisi turun dari proses berpikir sistem 2 ke sistem 1. SOP terabaikan, peraturan dikesampingkan, relasi sejawat dikesampingkan, atasan bawahan tidak lagi relevan karena isunya menjadi sangat mendasar. Itu satu. Dan yang kedua, faktanya perilaku personil polisi ketika melakukan aksi penembakan pun tingkat akurasinya tidak seperti yang diduga oleh banyak khalayak. Mas Reza, apakah kemudian ini yang juga membuat pada saat ini banyak juga disampaikan oleh publik bahkan juga awak media begitu. Pada saat kehadiran Baradae saat dimintai keterangan oleh Komnas HAM nampak begitu tegar, kemudian nampak tidak ada trauma, bahkan Komnas HAM juga menyampaikan nampak tenang pada saat dimintai keterangan. Saya bukan pembaca gestur, tetapi kembali karena psikologi tanda petik
melepaskan seragam itu, melepaskan pangkat itu, menelanjangi mereka bahwa mereka sesungguhnya adalah manusia. Nah, psikologi melihat dimensi kemanusiaannya. Dalam kasus fatal shooting atau proses aksi tembak menembak yang berakibat fatal, mengakibatkan orang meninggal dunia, personil polisi pun sesungguhnya bisa shock, bisa terguncang. Barangkali karena mereka tidak menduga bahwa peristiwanya sedemikian dramatis. Rekomendasinya apa? Sepatutnya setiap personil polisi yang terlibat dalam fatal shooting sebaiknya direhatkan, diistirahatkan untuk jangka waktu tertentu. Nah, apakah Barada E mengalami shock atau tidak? Sekarang masih aktif di Brimob. Sudah bertugas kembali. Saya tidak tahu. Tentu saja harus dicek. Apakah kemudian institusi mengatakan dia tidak shock sehingga dia layak untuk bekerja. Tapi tadi saya katakan, kalau menurut riset, rekomendasi yang keluar adalah istirahatkan. Nah, alasan berikutnya, anggaplah hari ini tidak ada tanda-tanda goncangan psikologis yang bisa diindra gitu. Yeah. Semuanya tampak normal-normal saja. Tapi psikologi mengenai istilahnya delayed onset. Pemunculan gejala guncangan itu yang tertunda. Hari ini normal, besok normal, lusa sama saja, minggu depan oke, bulan depan baru kemungkinan anjlok. Itu sebabnya sekali lagi, sangat pantas kalau personil polisi yang terlibat dalam fatal shooting diistirahatkan untuk sekian waktu tertentu. Untuk memastikan bahwa yang bersangkutan tetap bisa bekerja secara optimal. Yang dikhawatirkan kalau kemudian ada personil polisi siapapun itu yang terlibat dalam fatal shooting, tapi tetap diberikan tugas. Dan tugasnya notabene adalah Gakum Yandung Yom, itu resikonya sangat-sangat tinggi. Bisa tidak Mas beranggapan bahwa jangan-jangan bukan dia yang melakukan sehingga dia bisa tenang dan juga tegar? Ini berarti sangat-sangat spekulatif ya. Sangat-sangat spekulatif. Ini masih spekulasi yang juga beredar di publik. Saya tidak tahu apakah ada pihak lain atau tidak, itu hanya bisa dijawab oleh para ahli balistik. Untuk memastikan peluru datang dari mana, tertuju kemana, dengan cara apa. Psikologi forensik, paling tidak saya tidak mampu untuk menjawab pertanyaan seperti itu. Oke. Mbak Zoya dulu sebelum ke Bang Ahmad Yani. Ramai juga kemarin pada saat sempat muncul di publik ngomong di YouTube-nya Mbak Zoya. Ya kalau saya sih kemarin sebenarnya kan kebetulan ada beberapa kasus sebelum kejadian ini kan ada beberapa kasus kayak pelecehan seksual di sekolah Selamat Pagi Indonesia. Ya lalu ada beberapa deretan-deretan victim blaming sih sebenarnya itu yang kemarin saya udah kayak saya marah ya. Saya ngerasa kenapa sih perempuan harus jadi sumber maksiat lagi gitu ya. Perempuan sering kali ini sesuatu yang terjadi pada perempuan ya. Harkatnya, seksualitasnya, kemanusiaannya dilecehkan. Tapi tetap dia disalahkan gitu ya. Mulai dari komentar-komentar, wah bajunya sih sensual. Lagian ngapain deket-deket banget. Kenapa sih melakukan ini, kenapa sih melakukan itu. Kan sesimpel ini buat saya. Kenapa sih jangan jadi pelaku? Kenapa sih jangan melakukan victim blaming? Gitu. Nah, kemarahan saya itu saya coba secara komprehensif saya tuangkan di dalam YouTube saya. Saya katakan bahwa siapa saja bisa menjadi terduga pelaku dan siapa saja bisa menjadi terduga mengalami pelecehan seksual gitu ya. Orang-orang selalu berpikir ya nggak mungkin itu dia, Mbak. level yang setinggi itu gitu ya. Kalau misalnya ada relasi kuasa di mana orangnya lebih rendah itu mungkin loh. Orang-orang dengan privilege mungkin saja justru ya kemungkinan karena dia merasa privilege mungkin dia lebih shock gitu. Kita nggak pernah tahu, tapi ya buat saya selama masih ada dugaan pelecehan seksual, boleh nggak sih nggak melakukan konspirasi teori dulu? Boleh nggak sih nggak berspekulasi ini itu gitu. Ini ada seseorang yang hidup dengan kemungkinan dia melihat dugaan saya, ini ada dua peristiwa kan. Itu satu dia dilecehkan gitu, dugaan dilecehkan. Kedua baku tembak, ini kan shock sekali ya buat seorang individu untuk memproses semua ini secara psikologis. Tapi di luar sana nggak ada tuh yang benar-benar peduli terhadap apa yang terjadi terutama misalnya dugaan pelecehan seksualnya. Semuanya malah ngomongin soal baju, soal kedekatan, konspirasi ini itu. Saya jadi kesel gitu. Karena ya. Begini Mbak Zoya, di pikiran publik adalah apakah memang bisa membuat seorang brigadir jadi begitu berani masuk ke dalam ruang pribadi dari atasannya, sedangkan di rumah itu banyak orang Mbak, berbagai ajudan juga ada di dalam satu rumah itu. Nah kalau misalnya saya juga penasaran nih benar-benar ya, semoga ini benar-benar cepat terungkap. Tapi secara umum gitu ya seperti yang saya jelaskan juga dan mohon ya jangan cepat marah nih orang-orang gitu. Saya tidak menuduh siapapun, saya hanya mengatakan bahwa kemungkinan terjadi seperti itu ada. Nah ketika ada seorang individu yang melakukan pelecehan terhadap seseorang yang secara status sosial ya lebih tinggi dari dirinya, itu tidak mungkin terjadi dalam satu malam.
saya mau iseng, saya mau iniin orang yang lebih tinggi liganya daripada saya, itu pasti ada precipitating event yang terjadi sebelumnya. Jadi ada pengecualian dan yang lebih signifikan untuk menandai kejadian pelecehan seksual serupa ini adalah belief ya dari si terduga pelaku. Nah saat ini kan kalau misalnya terduga pelakunya nggak bisa ditanya gitu ya, kita bisa melihat misalnya dari dinamika setiap orang yang terlibat di dalam relasi ini gitu ya, di dalam rumah ini, kenyamanannya dia di sini dan hubungan-hubungan dia dengan setiap individu secara profesional maupun secara personal. Dampak gitu. traumanya seperti apa, Mbak? Dampak traumanya seperti apa? Karena sampai dengan sekarang Ibu Putri belum bersuara sama sekali ke hadapan publik. Apakah memang sebegitu terpukulkah yang dirasakan oleh seorang perempuan, Mbak Zoya? Baik perempuan atau laki-laki ketika mengalami pelecehan seksual akan bereaksi, ada 3 reaksi ya kortisolnya itu, fight, flight, or freeze gitu ya. Ada satu reaksi atau freeze ini dikenal dengan tonic immobility, di mana seorang individu merasa sama sekali tidak bisa melakukan apapun gitu ya. Ada yang ketika kejadian dia langsung freeze, ada yang membutuhkan waktu beberapa waktu, kemudian baru dia freeze dan tidak bisa melakukan apapun. Jadi saya paham kenapa Komnas HAM ya agak sulit gitu misalnya untuk menanyakan, karena selama pengalaman saya mendampingi korban pelecehan seksual ataupun perkosaan itu adalah kesulitan terbesar kami sih gitu untuk pendampingan itu penting. Kadang-kadang kita benar-benar hanya mendampingi duduk, mendengarkan dia menangis gitu ya, dan nanti karena susah sekali nggak semua orang bisa langsung bicara juga gitu. Baik. Oke Mbak, kalau misalnya dilihat juga kan dari segi, kan baru dugaan ya ada pelecehan seksual itu. Tapi kalau dilihat dari segi psikisnya, dari segi psikologisnya, ada tidak sih perbedaan antara trauma yang dialami karena pelecehan seksual dan juga karena mendengar adanya peristiwa tembak-menembak? Kalau kami melakukan assessment, itu biasanya harus ada beberapa assessment yang benar-benar bisa membedakan. Tapi ciri khas dari pelecehan seksual itu misalnya kan ada namanya PTSD ya, Post Traumatic Stress Disorder. Mereka-mereka yang misalnya PTSD karena penembakan atau PTSD karena pelecehan seksual, biasanya kalau ada pelecehan seksual itu yang sangat khas ada self blame, ada penyalahan diri sendiri. Gitu ya, kan itu tidak terjadi kalau misalnya ada baku tembak gitu ya. Kalau ada pelecehan seksual yang relatif sering temanya adalah salah saya di mana ya? Apakah pakaian yang saya pakai, apakah perilaku saya mengundang, apa yang saya lakukan sehingga membuat saya dilecehkan. Itu sangat khas ya pada korban pelecehan seksual. Demikian juga mereka ada kecenderungan untuk menyakiti diri gitu ya, menyakiti diri karena merasa tidak bisa merasakan apa-apa atau feeling numb ya. Ketika mereka aduh saya tidak berasa apa-apa nih, saya mati rasa. Mereka punya kecenderungan menyakiti diri sendiri gitu ya. Nah belum lagi mimpi gitu, biasanya ketika mereka berusaha tidur untuk tidak menghadapi kenyataan bahwa mereka sedang dilecehkan. Tidur juga kadang-kadang mereka dihantui oleh peristiwa tersebut. Nah bayangkan kalau dalam pemeriksaan kan gak mungkin cuma 1 kali ya ditanyain. Bayangkan ketika dia akan ditanyain lagi, dia harus menghidupi kejadian itu berulang-ulang yang padahal tanpa ditanya pun mungkin melihat sesuatu teringat kepada pelaku, apalagi kalau misalnya punya relasi yang cukup dekat, itu kan akan terpicu terus. Harusnya bisa diidentifikasi berarti ya? Relatif bisa diidentifikasi. Itu dari sisi mental, kita nanti akan dengarkan dari Bapak Ahmad Yani mengenai proses hukum yang mungkin saat ini terkesan begitu alot tarik ulurnya. Sesaat lagi Pak Ahmad Yani, mohon maaf. Kita kembali usai jeda berikut hanya di Catatan Demokrasi. Oke, kita akan lanjutkan. Kalau dari segi hukum begitu, apa yang akan terjadi karena kasus ini sudah berlangsung cukup lama, 28 hari, Pak? Saya pertama tentu saya ingin mengutip dulu nih, karena tadi kan saya tagline-nya itu adil kan. Ya kan tadi ada transparan dan apa tadi banyak berbagai macam lah. Saya merujuk kepada karena saya tentu seorang yang beragama Islam dan saya yakini di surat Al-Maidah ya. Kalau ayatnya panjang saya baca artinya saja. Ayat Al-Maidah 8 ini adalah memerintahkan, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil
Dan janganlah sekali-sekali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Ya, prinsip Al-Quran itu, prinsip Islam itu untuk berlaku adil. Nah, sebenarnya kasus ini saya menjadi anggota DPR itu 3 kali saya mengalami penggantian Kapolri. Jadi saya bertemu dengan 3 Kapolri. Kapolri yang pertama saya bertemu itu transisi antara Pak B. Hadi dengan sebelumnya, saya lupa dulu nama sebelumnya siapa ya. Enggak. Terus yang kedua adalah Pak Timur Pradopo, yang ketiga adalah Pak Tarman. Dan kasus-kasus polisi yang dihadapi lebih berat dari yang ini, seperti itu. Kita kenal kan kasus Cicak Buaya 1, Cicak Buaya 2, kasus Karkor Lantas dan lain sebagainya. 2 institusi loh itu. Artinya harusnya ini bisa lebih cepat diproses. Menurut saya kenapa? Ini kan juga Pak Susno Haji saya tonton juga. Di sini juga kan. Kan ini ada 2 kasus lah ya kita dianggapkan. Kasus yang pertama tadi adalah yang dugaan tadi yang sudah dikemukakan oleh dugaan tadi ya. Kita belum tahu juga apa benar atau tidak kan. Maka akan dibuktikan dengan bukti-bukti. Dan itu kan sudah dilaporkan juga. Silakan saja proses yang hukum yang harus kita hormati juga seperti itu. Yang kedua adalah kasus yang jelas sudah ada mayatnya. Ya kan sudah ada mayatnya dan mayatnya sudah dilakukan otopsi 2 kali. Sudah diperiksa beberapa saksi dan sudah ada yang mengakui. Kecuali belum ada yang mengakui. Sudah mengakui berada E. Terlepas nanti adalah unsurnya adalah pembelaan itu faktor kedua. Ya kan? Oleh karena itu menurut saya kalau kita ingin menegakkan ini proses hukumnya ya segera tetapkan saja tersangka berada E. Di proses pemeriksaan seperti itu. Kalau di dalam proses pemeriksaan itu, penyidikan itu dan lain sebagainya, antara korelasi keterangan kan karena yang meninggal kan sudah tidak bisa bicara lagi. Ya. Tapi kan ada objek yang lain yang bisa mewakili yang meninggal dengan yang namanya saintifik itu. Itulah sedang dilakukan sekarang ini. Alat buktinya sudah cukup Bang untuk menetapkan tersangka? Cukup alat buktinya. Alat bukti itu 2 alat bukti. Ya kan? Dalam hal ini? 1 keterangan sudah ada. Sempurna itu keterangannya berada bahwa dia yang tembak-menembak itu dengan azas tadi adalah azas pembelaan. Nanti biarkanlah bukti apa betul memang azas untuk melakukan pembelaan dan sebagainya seperti itu. Tetapkan dia tersangka. Ya kan? Dari proses tersangka ini akan diperiksa. Sekarang kan belum ada proses yudisial untuk melanjutkan pemeriksaan itu. Baru dikonfirmasi apakah betul keterangan berada ini berkesesuaian dengan keterangan-keterangan saksi-saksi yang lain. Bersesuaiankah dia dengan bukti-bukti yang lain, berkesesuaian dengan fakta-fakta yang lain, itu biarkanlah proses penyidikan. Nah kalau di tengah penyidikan itu dianggap bahwa memang tidak ada berkesesuaian apa yang disebut tadi, apakah ada konspirasi atau tidak konspirasi, berarti ini memang bisa dilanjutkan ke pengadilan menurut saya. Biarlah di pengadilan ada azasnya, karena penyidik tidak bisa dalam menghapuskan walaupun ada hak SP3. Biarlah pengadilan yang memutuskan bahwa dia melakukan itu adalah karena unsur pembelaan diri. Wilayah pengadilan lah yang menyatakan benar atau tidak. Mengapa ini memakan waktu lama? Dugaan Anda kenapa masih Saya katanya kenapa kira-kira harus bertanya kepada polisi kenapa memakan waktu lama. Tapi sudah 25 hari lebih. Tapi dugaan Bapak kenapa belum ada status tersangka? Nah itulah saya sekarang juga bertanya-tanya kenapa ya seperti itu. Ya kan kalau saya Komisi 3 saya bisa tanya kepada Kapolri, saya tanya ini kenapa lama barang ini. Apa sih membuat barang ini menjadi lama? Oke. Seperti itu. Bang Andreas, harusnya klien Anda yang dijadikan tersangka. Sebentar dulu sebelum ini. Oleh karenanya maka kita menghormati tersangka itu belum tentu salah kok. Kita mengandung azas praduga tak bersalah. Agar juga spekulasi menyatakannya pribadi ini bahwa salah itu benar, uji di pengadilan. Itu salah satu instrumennya. Instrumennya untuk menyatakan benar atau tidak, salah atau benar, instrumennya satu-satunya adalah pengadilan. Kalau kita percaya negara ini negara hukum, bukan negara jalanan seperti itu loh. Atau kita mau street justice. Kan tidak, kita tidak inginkan. Pendukung sudah ada, Komnas HAM sudah juga bisa. Apa-apa yang dilakukan oleh Komnas HAM sudah melakukan pemeriksaan, ini bisa menjadi transfer nih kalau kayak bola. Ya kan? Keterangan dari Komnas HAM bisa dijadikan juga petunjuk dan lain sebagainya. Menurut saya simple ini. Kecuali kata Pak Susno, saya dengar juga ini mayat hanyut di tengah sungai dan nggak tahu siapa nama mayatnya, nggak tahu ini jelas ada faktanya, ada saksinya. Sudah cukup. Supaya untuk membongkar juga kalau apa betul ada konspirasi atau tidak konspirasi. Ini besar taruhannya kepada institusi kepolisian menurut saya.
Saya kira, saya berharap kemarin sudah diotopsi, sudah ada yang lain sebagainya. Saya berharap ya sudah. Oke, kalau memang pelakunya tunggal ya pengadilan yang menyatakan pelaku tunggal. Nanti seperti tadi. Nanti bagaimana kliennya sohib saya ini untuk membela diri kan? Kan dia nggak mungkin bisa membela diri. Kan ada pertimbangan apa Pak? Adanya keterangan-keterangan yang lain. Itu ngeri-ngeri sedap loh. Tadi saya ngeri-ngeri sedap itu yang apa yang dikemukakan oleh Bang Johnson tadi. Ya kan? Nah kita ini sudah terbuka. Nggak bisa kita sembunyikan sesuatu. Harusnya sudah segera ada status tersangka itu. Apalagi tuh buat dokumen tuh. Coba tuh Bang Johnson tuh. Okay. Dokumen tim khusus itu apa? Kalau memang betul ada, menurut saya kalau ada tim khusus ini, saya menghimbau kepada kawan-kawan di PR ya, khususnya Komisi 3, begitu juga Komnas HAM ya kan. Ini segera raker dan ditanyakan kalau ini ternyata ada indikasi-indikasi bisa dilakukan peninjauan ulang. Kenapa harus ada tim khusus di dalam institusi kepolisian? Sebelum data itu dibuka, boleh kita tanggapannya ke kuasa hukum Baradae, Bang? Boleh mengenai status tersangka harusnya sudah disematkan pada Baradae, Pak Andreas. Ya, saya udah bilang tadi ya, artinya kami berharap dan kami percaya sama polisi nih. Kami nih ya, keluarga ini percaya sama polisi. Dan kalau kita bicara secara general, kita ya, mungkin teman-teman yang lawyer bisa ngerti lah sama apa yang saya sampaikan ini. Bahwa pada saat kita juga pernah menjadi pelapor pasti. Melaporkan suatu, ya pada saat sekarang ini Bang Johnson sebagai pelapor. Saya pernah juga menjadi pelapor. Nah, pada saat kita melaporkan itu sebenarnya kita sedang mempercayakan hak kita juga di situ ya. Tapi ada hak orang lain juga. Nah, di mana kalau buat saya penetapan tersangka itu sepenuhnya adalah hak dari kepolisian. Ya, tapi kami berharap ya, sangat berharap proses hukum ini akan bisa dihentikan di proses penyidikan. Ya, artinya begini, biarkan saya selesai dulu. Tapi kalau misalnya ini pun harus seperti yang Bang Yani bilang, ya saya tetap percaya dan saya tidak mau berhenti percaya kepada kepolisian sekarang. Pada saat ya tidak menguntungkan klien saya akan tetap percaya karena itu satu-satunya tempat saya mencari keadilan. Nah, pada saat nanti kita pun harus ke pengadilan, apapun putusannya, yang pasti kami akan memberikan pembelaan yang maksimal. Apapun putusannya, saya akan tetap percaya kepada pengadilan kita. Jangan berhenti percaya sama polisi sekarang. Kalau misalnya kita selama ini mempercayakan semua kasus-kasus kita kepada pihak kepolisian. Pak Matiani. Yang pertama saya kira kasus ini kan bukan delik aduan. Ya kan tanpa Bang Johnson melapor pun ini harusnya jalan. Dan ini bukan delik aduan. Ini adalah tindak pidana. Ya kan ada yang meninggal, ada yang sudah mengaku. Terlepas bahwa azas pembelaan dan lain sebagainya itu nanti faktor pembelaan. Dan oleh karenanya maka menurut saya baru bisa dihentikan perkara ini. Mau di SP3 ya jadikan dulu. Tingkatkan ini penyidikan tersangka baru dibuat keluarkan SP3. Kalau sampai sekarang belum juga dikeluarkan, bagaimana mengeluarkan SP3 orang penyidikannya, tersangkanya juga belum ada. Kenapa ini saya kemukakan? Karena dari keterangan pihak kepolisian perkara ini sudah ditingkatkan. Dari penyelidikan ke penyidikan. Apa artinya? Bahwa jelas bahwa ini peristiwa pidana ini sudah terjadi. Pak Yani, itu loh. Ini ada semacam tirani etikat baik. Nah, ini teori saya dulu. Iya. Jadi seolah-olah semuanya beretikat baik. Kalau prosedurnya ini salah, dakwaan bisa batal loh. Ya, kita bisa bilang di sini percaya pada polisi, percaya pada jaksa, percaya pada pengadilan, Komnas HAM kan juga mengawasi, percaya Bang. pada Komnas HAM. Ya kalau prosedurnya, lah, gini loh, ya, kita ngomong yang benar-benar aja lah. Ya, bener ini Bang. Kompolnas mengawasi dan mengawal olah TKP-nya. Kalau ini beres, saya kira nggak usah dikawal lama-lama nih, nggak usah dikawal lama-lama. Ngawal pengambil alihan kasus ini supaya ditarik ke Bareskrim aja lama-lama, siapa yang ngawasin, siapa yang ngawal ini kalau kayak begini? Itu juga salah satu yang menimbulkan keruwetan. Selain ada tuduhan-tuduhan yang juga sudah dimunculkan, ini harus dievaluasi ini tim khusus ini. Data Anda berdasar tidak itu? Ya ini ada SK-nya, ya duitnya, senjatanya semua. Evaluasi nih bagaimana. Makanya sekarang ada tindakan kan, diberhentikan juga sebagai ketua tim khusus. Ini semua nih yang terlibat ini yang katanya squad lama, squad baru nih ada semua di sini nih. Ya. Apa itu Bang? Ya ini daftar nama-nama siapa tim khusus itu. Ya.
Dan bagaimana hubungannya? Ya saya ini. Bang Johnson, apa ada korelasi dengan yang lain? Peristiwa-peristiwa Oh ini tentu ada korelasinya, misalnya yang saya terima sekarang. Tapi saya kan tidak enak kepada Nahot. Tapi kan posisi itu harusnya juga diselidiki oleh Komnas HAM. Pak Ahmad Taufan Damanik bisa komentar. Data-data yang mungkin masuk teori konspirasi sekarang itu. Harusnya kan juga dimiliki juga oleh Komnas HAM. Kita belum dapat tuh. Tapi beberapa hal yang menurut kita misalnya tidak terlalu atau belum terlalu sesuai dengan prosedur yang semestinya, itu yang kita sampaikan. Tapi untuk sementara ini memang koordinasi kita dengan Menko Polhukam ya. Kadang-kadang ada juga wakil dari tim sus yang datang ke Komnas HAM dan kita sampaikan. Termasuk misalnya di awal saja sudah kami sampaikan bahwa ini dimulai dari salah satu penyebabnya. Tidak satu-satunya tapi salah satu penyebabnya adalah kesalahan komunikasi publik. Lihat aja sekarang kan. Siapa? Iya dari kepolisian harus kita akui bahwa misalnya pernyataan tentang peristiwa itu seperti apa kan kemudian terbantahkan dengan sekuen yang kami sampilkan. Tapi kan ada CCTV itu kan Bang? Iya makanya artinya kan orang bertanya tentang akurasi mereka kan gitu. Saya setuju dengan Bang Damanik. Kenapa kita nggak bisa menyalahkan spekulasi, persepsi dan pandangan publik? Betul. Karena dari sejak awal ini ada masalah penjelasan ini seperti itu. Termasuk kritik saya terhadap Kompolnas. Gitu. Kompolnas itu pernyataan coba cek jejak digital. Apa yang dikemukakan oleh ketua harian ya? Ketua harian Komnas HAM, Beni Mamutu. Cek itu pernyataan itu. Kompolnas ya kan? Cek itu. Dan itu juga sehingga menimbulkan persepsi namanya sangka. Nggak bisa kita salahkan publik seperti itu. Bang Ahmad Yani menyinggung soal digital, boleh mungkin masuk sedikit teknis spesifik soal digital, soal CCTV. Sebenarnya sumber Komnas HAM ini murni dari kepolisian, timnya iya, semua tapi kita kan punya, tadi saya katakan. Ini CCTV di mana saja, Pak Ahmad Taufan? Dari mulai Magelang, tapi dia masih buat potongan-potongan. Makanya kami minta raw material, karena ahli independen kami sejauh ingin ini menguji. berarti apakah kemudian memang dari decoder? Ataukah kemudian diserahkan? Dan kita minta raw material lebih lengkap. Jangan 20 sekuen itu saja, kita minta semua untuk kita uji oleh tim independen kita. Kalau saya tanya nih Pak Ketua, saya tadi juga ngomong sama penyidiknya. Itu handphone, nih ngomong handphone nih bukan CCTV ya. Karena itu kan dua tema yang berbeda. Handphone dari si korban itu T3 itu ada di mana? Sementara dari 3 handphone itu nomornya ada 4. Itu di mana? AU. Seharusnya kan transparansi dan pertanggungjawaban. Menurut Pro Justisia itu SP2HP kan. Ini AU katanya diambil oleh Bareskrimnya. Terus siapa yang ngawasin ini semua? Belum bajunya, belum celana yang menurut Susno harusnya udah disita, udah di ini. Gimana kalau prosedur ini belum ditempuh? Kira-kira kan, gimana Ketua? Minggu lalu mereka datang, mereka kasih seldam. Kita minta bukan seldamnya saja. Kalau seldam kan hanya menggambarkan si A ke si B ke C dan macam-macam. Jaring komunikasinya. Tapi isinya mana? Kan itu kita minta. Kalau lihat tadi kan diminta dari Magelang kan. Teknologi polisi itu kan lalu lintas kan udah canggih tuh. Betul. Kan kita juga menganggarkannya dulu itu. Sehingga kegiatan itu bisa terpantau. Betul. Mulai dari sana itu terpantau. Terpantau kan. Sampai mereka berhenti di rest area. Di mana-mana kan bisa lihat semua. Betul. Sampai masuk ke rumah. Kemudian kelihatan di situ. Jadi misalnya selama ini kan sempat tergambarkan seolah-olah Pak Perdi Sambo itu satu rombongan dengan mereka. Tapi temuan kita dari CCTV itu menunjukkan berbeda. Dan kemudian ada bukti lain. Tiket misalnya diberikan pada kita tiket bahwa memang dia berbeda kedatangannya. Jadi dalam soal itu clear misalnya. Karena kan yang saya katakan tadi, mereka kemudian bergerak ke rumah dinas. Pak Sambonya ke tempat lain. Setelah itu clear. Nah, ini sebenarnya fakta-fakta itu kan belum jadi alat bukti. Belum. Fakta-fakta itu kan ada namanya komunikasi, ada perilaku. Itulah wilayahnya nanti untuk menilai. Yang tadi teorinya Mbak menyatakan adalah seketika orang bisa melakukan seperti itu. Beliau bisa menilai dari segi psikologi. Ini kan perjalanan panjang tuh bisa dilihat tuh. Raut muka orang, keinginan orang seperti itu kan hasrat dan lain sebagainya. Iya, kan bisa dilihat itu. Nah, kalau dari rantaian-rantaian peristiwa itu sudah bisa digambarkan, baru bisa menyimpulkan kita seperti itu, gitu loh. Nah, jadi menurut saya memang ya kita harus menghargai dan menghormati. Terlalu dini juga adalah menyebabkan itu adalah akibat A. Karena ini belum diproses semuanya ini, gitu loh. Apakah betul pernyataan itu bahwa ini ada dugaan tadi pelecehan seksual seperti itu? Oke, kita asumsinya ada dugaan. Apa yang menyebabkan? Kan saya nggak punya ahli.
yang ahli adalah beliau berdua. Bagaimana mereka menilai? Kan nggak bisa, orang udah meninggal. Pak Yani. Jadi dilihat dari rangkaian peristiwa itu bisa dilihat Pak seperti Yani, itu. Pak Yani, ini ada olah TKP, ada yang ngelapor, itu loh orangnya ada di situ semua. Kok usut tuntas kasus kematian Brigadir J. Sesaat lagi Catatan Demokrasi akan segera kembali pemirsa. Iya, Saat Pak. ini, Silakan. ini Andro. gara-gara pengen masih dialog semua nih narasumber. Masih seru. Tadi ngobrolnya masih panjang, tapi kita sudah sampai di penghujung. Ini ada Syekh Muhammad Jabir ya. Mari. Assalamualaikum Syekh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati, kami muliakan Bang Andro, Kak Maria, bintang tamu semua, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberi hidayat. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, kalau Syekh Muhammad Jabir yang isi tidak terlibat dalam kejadian itu. Kenapa? Karena saya jujur saja tidak tahu media. Padahal sering isi di TV, tapi jarang nonton TV. Tapi insya Allah saya menyampaikan pesan-pesan yang penting sekali, yang tidak jauh dari kasus yang terjadi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Catatan Demokrasi yang melibatkan para guru, ulama yang menyampaikan pesan-pesan penting. Kenapa saya mengucapkan terima kasih? Karena tidak ada solusi dari setiap kejadian kecuali kita kembali ke agama Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Karena itu pesan pertama untuk diri saya sendiri dan seluruh pemirsa. Utamakan agama. Utamakan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Anda tidak mengutamakan agama, tidak mengutamakan ridha Allah, Anda berada dalam kerugian yang besar dunia dan akhirat. Dan kerugian dunia itu ringan dibandingkan akhirat. Karena kerugian dunia masih ada kesempatan, masih ada waktu, bisa bangkit lagi, bisa berbaiki, bisa bertaubat. Tapi kerugian di akhirat, waktunya habis. Tidak ada kesempatan untuk berbaiki diri lagi. Karena itu, utamakan agama, utamakan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang kedua, ada seorang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta nasihat. Qala ya Rasulullah awsini, berikan wasiat kepada saya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la taghdab, jangan marah. Beliau merasa wasiat itu singkat, hanya satu kalimat, la taghdab. Beliau minta nasihat lagi, ya Rasulullah awsini, minta lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi lagi wasiatnya, la taghdab, jangan marah, sampai 3 kali. La taghdab, la taghdab, la taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Tak mungkin manusia itu tidak marah. Pasti setiap orang marah. Maksudnya apa jangan marah? Ketika marah hati-hati. Usahakan memadamkan marah itu. Jangan sampai mengucapkan, melakukan hal yang akibatnya fatal. Menyesal nanti. Bisa menyakiti orang, menzalimi orang, bahkan membunuh seorang. Dosa terbesar. Dosa pertama di dunia adalah seorang yang membunuh orang. Karena iri, karena sesuatu, langsung membunuh orang. Tidak boleh sama sekali. Alasan apapun, tidak boleh seorang membunuh orang atau menzalimi orang. Walaupun merasa dizalimi, walaupun merasa punya hak, tidak boleh. Harus mengambil jalur rasmi. Alhamdulillah kami berada di negara hukum, NKRI. Negara Republik Kesatuan Indonesia. Wajib kita mengambil jalur resmi. Jangan merasa mampu, bisa, berkuasa menambil haknya. Jangan. Ambil jalur resmi. Kalau pemerintah menambil keputusan, terima. Kalau belum puas, sabar. Sebenarnya kejadian ini kesempatan bagi para guru, ulama menyampaikan, menginformasi kepada seluruh masyarakat. Menambil ilmu, manfaat dari kejadian itu. Laporkan, menunggu keputusan dari pemerintah. Tetap berusaha ikhtiar menambil haknya. Tapi kalau belum dikembali haknya,
sabar, laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum puas di dunia, pasti di pengadilan besar di akhirat dikembali haknya. Jangan sampai setiap orang ingin menambil haknya di dunia. Kalau setiap orang ingin menambil haknya di dunia, berarti untuk apa ada hari akhir? Untuk apa ada hari kiamat, hari pembalasan? Karena itu, sabar. Walaupun merasa dizalimi, sabar. Pasti di akhirat dikembalikan haknya. Ada pesan dari seorang ayah kepada anaknya. An takhruja minad dunya mazluman khairul laka an takhruja zaliman. Keluar dari dunia dizalimi lebih baik daripada menzalimi. Karena kalau dizalimi, yakin di hari akhirat dikembalikan haknya. Kalau menzalimi, balasan Allah bagi seorang zalim adalah api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu fikum. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Syekh Muhammad Jaber, Bang Johnson Panjaitan, Pak Ahmad Yani dan juga Mas Reza Indragiri. Ya, terima kasih Pak Taufan, terima kasih juga Mbak Zoya. Bang Andres, terima kasih. Pemirsa, kita akan tunggu bagaimana kasus ini bergulir dengan transparan, cepat, dan akurat. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Mercury. Selamat malam, sampai jumpa.